Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai artikel untuk teman-teman sekalian. Dimulai dari pengertian artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang mana kadangkala menghibur, mendidik, ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa baik online maupun offline. Artikel juga bisa disebut sebagai esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain yang bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Ciri-ciri umum dari artikel adalah: pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. 2. Sumbernya dari fakta yang ada. 3. Bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. 4. Original dan bukan copywriting. 5. Isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. 6. Isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Dan yang terakhir, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Struktur artikel. Ini ada pembuka. Adalah alinea pertama pada awal sebuah artikel. Terdiri atas prolog, lead, intro yang umumnya disebut dengan pembuka. Bagian ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pada pembahasan artikel berikutnya. Yang kedua, leher. Bagian ini sering disebut sebagai jembatan atau pengait. Isi bagian leher arti ini menyampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Jelasnya, bagian ini menghubungkan antara kepala dengan pembuka artikel yang kita rencanakan. Selanjutnya ada isi, yakni bagian isi artikel merupakan bagian yang penting berupa uraian eksplanasi dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin dibahas. Yang terakhir adalah penutup. Bagian akhir dari artikel biasa disebut antiklimaks dari suatu artikel. Bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang ringkas dan jelas. Ada beberapa contoh artikel, yakni ada artikel deskripsi. Karangan ini memberikan gambaran tentang kasus atau situasi sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa. Artikel deskripsi dapat berupa fakta dan fiksi. Selanjutnya ada artikel narasi. Dalam narasi sederhana yang dikenal sebagai cerita, dalam narasi peristiwa atau kejadian secara kronologis. Dalam acara tersebut ada juga pemimpin yang menangani konflik. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Yang ketiga, artikel eksposisi. Esai ini berisi deskripsi atau penjelasan dari topik dalam rangka memberikan informasi tambahan atau pengetahuan untuk pembaca. Untuk memperjelas deskripsi, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Selanjutnya, artikel argumentasi. Ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Menurut argumen, penulis mengharapkan pembenaran pembaca. Elemen pendapat dan data serta fakta atau alasan yang mendukung pendapat. Selanjutnya ada artikel persuasi, yakni karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam persuasi, penulis mengharapkan gerakan motorik dalam bentuk tindakan motorik yang dilakukan oleh pembaca menurut penulis direkomendasikan dalam esai. Artikel eksploratif. Artikel atau tulisan yang berisi ungkapan dari fakta-fakta menurut sudut pandang si penulis. Selanjutnya ada artikel prediktif. Artikel yang memuat tentang sesuatu yang sifatnya akan atau belum terjadi menurut analisa si penulis. Yang terakhir ada artikel eksplanatif, yaitu tulisan yang dibuat untuk menerangkan
atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca, terutama dari sudut pandang penulisnya. Berikut sistematika penulisan artikel. Sistematika penulisan artikel dibagi menjadi dua, yaitu hasil penelitian dan hasil pemikiran atau non-penelitian. Sistematika penulisan artikel hasil penelitian berisi 1. Judul, yang disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia dan 10 kata dalam tulisan bahasa Inggris. 2. Nama penulis, ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan. 3. Abstrak, disusun dalam satu paragraf berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian. 4. Kata kunci, berupa kata-kata penting. 5. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. 6. Tinjauan pustaka, hanya berisi teori yang relevan dengan penelitian. 7. Hasil penelitian, berisi uraian tentang hasil penelitian, disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. 8. Pembahasan, berisi uraian tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. 9. Kesimpulan dan saran, disusun maksimal 5% dari keseluruhan tulisan. 10. Pustaka rujukan, menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Sistematika penulisan artikel hasil pemikiran atau non-penelitian sama saja dengan hasil penelitian, namun yang membedakan hasil pemikiran atau non-penelitian tidak memiliki tinjauan pustaka dan kesimpulan dan saran. Berikut contoh artikel.